Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridwan dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan membahas materi fisika tentang bab 1 sampai dengan bab 5. 1 yaitu rotasi dan keseimbangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang momen inersia, yaitu dengan rumus I sama dengan mr kuadrat, sedangkan I yaitu momen inersia dan dilambangkan dengan kgm kuadrat. R yaitu jari-jari dan dilambangkan dengan M, dan M sama dengan massa benda dan dilambangkan dengan kilogram. Rumus momen inersia bola pejal yaitu I sama dengan 2/5 mr kuadrat. Baiklah, di sini saya akan memberikan contoh soal tentang momen inersia, yaitu sebuah bola pejal memiliki massa 2 kg berputar dengan sumbu putar tepat melalui tengahnya. Jika diameter bola tersebut 30 cm, hitunglah momen inersia bola tersebut. Dari soal ini, massanya sama dengan 2 kg. Dan diameternya sama dengan 30 cm. Dalam mencari momen inersia, kita harus mengetahui jari-jarinya, yaitu dengan membagi diameternya. Jadi, jari-jari sama dengan 15 cm. Lalu kita ubah ke dalam meter, sama dengan 0,15 meter. Yang ditanya yaitu momen inersia. Baiklah, kita akan menjawab. Rumus momen inersia bola pejal yaitu I sama dengan 2/5 mr kuadrat. Jadi I sama dengan 2/5, M nya sini sudah kita ketahui yaitu 2 kg. Dan masanya dan jari-jarinya yaitu 0,15, dan kita tulis 0,15. Jadi 2/5 dikali 2 dan dikali 0,15 hasilnya yaitu 18 dikali 10⁻³ dengan satuan yaitu kgm kuadrat. Saya akan menjelaskan bab berikutnya, yaitu bab 2 tentang kekenyalan atau elastisitas bahan, yaitu tentang Hooke dengan rumus yaitu F sama dengan K dikali delta X. F yaitu gaya yang diberikan, sedangkan K yaitu ketetapan gaya atau konstanta pegas dengan lambang N/N. Sedangkan delta X yaitu pertambahan atau perubahan panjang dan dilambangkan dengan meter. Saya sini akan memberikan contoh soal, yaitu sebuah pegas sepanjang 30 cm digantungkan beban dengan massa 1 kg sehingga pegas menjadi 50 cm. Konstanta kekakuan pegas tersebut adalah, baiklah, di sini diketahui massa benda yaitu 1 kg. Dan G yaitu gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Sedangkan delta X sama dengan, di sini 50 cm dikurang 30 cm sama dengan 20 cm. Lalu kita ubah menjadi meter, menjadi 0,2 meter. Yaitu W sama dengan M dikali G. Sama dengan M nya di sini dikali 1 dan G nya sama dengan 10. Jadi 1 dikali 10 sama dengan 10 Newton. Lalu W sama dengan K dikali delta X. Sama dengan W nya di sini 10. Lalu K nya sama dengan belum diketahui dan delta X nya sama dengan 0,2
Jadi K sama dengan 10 per 0,2 sama dengan 50 Newton per meter. Ini saya akan melanjutkan bab selanjutnya, yaitu bab 3 tentang fluida statis. Di sini saya akan menjelaskan tentang tekanan dan massa jenis dengan rumus yaitu P sama dengan rho GH. H yaitu sama dengan tinggi dan dilambangkan dengan meter. Dan rho sama dengan massa jenis zat dan dilambangkan dengan kg per meter kubik, dan G sama dengan gravitasi. Baiklah, kita langsung masuk ke contoh soal, yaitu Abel menyelam di kedalaman 150 cm di bawah permukaan air laut. Jika massa jenis air sama dengan 1,03 gram cm kubik, tekanan hidrostatis yang dirasakan oleh Abel adalah. Baiklah, di sini kita cari dulu diketahuinya, yaitu hanya sama dengan 150 cm. Lalu kita ubah menjadi meter sama dengan 1,5 meter. Lalu massa jenisnya diketahui di sini 1,03 gram per cm kubik. Lalu kita ubah menjadi kilogram, yaitu 1,030 kilogram per cm kubik. Lalu G-nya itu sama dengan 10. Yang ditanya di sini T. Langsung aja kita jawab dengan rumus, yaitu P sama dengan rho GH. Langsung aja kita masuki angkanya. Rho sama dengan 1,030. Dan G-nya sama dengan 10. Dan H-nya sama dengan 1,5. Lalu kita kalikan 1,030 dikali 10 dan dikali 1,5, dapatlah hasilnya 15.450 Pascal. Lalu kita ubah menjadi kilopascal sama dengan 15,45 kilopascal. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan bab selanjutnya, yaitu bab 4 tentang zat cair atau fluida dinamis. Di sini saya akan membahas tentang kontinuitas. Kontinuitas memiliki rumus, yaitu A1 dikali F1 sama dengan A2 dikali F2. A1 yaitu luas penampang 1, sedangkan F1 yaitu kecepatan aliran 1, dan A2 yaitu luas penampang 2, dan F2 yaitu kecepatan aliran 2. Di sini saya akan langsung memberikan contoh soal, yaitu jika suatu zat cair dialiri melalui pipa seperti gambar di bawah ini. Seperti gambar yang sudah terlihat, jika luas penambang A1 sama dengan 10 cm kuadrat dan A2 sama dengan 4 cm kuadrat, dan laju zat cair F2 sama dengan 4 meter per sekon, maka besar F1 adalah. Baiklah, di sini kita cari diketahuinya dahulu, yaitu A1-nya sama dengan 10 cm kuadrat dan A2-nya sama dengan 4 cm kuadrat. Dan F2-nya yaitu 4 meter per sekon.
Yang ditanya di sini F1, maka F1 sama dengan kita menggunakan rumus yang ada di sini, yaitu A1 dikali F1 sama dengan A2 dikali F2 lalu kita masukkan angka yang sudah ada di sini. A1 yaitu 10 cm, F1 nya belum diketahui, dan A2 nya sama dengan 4 cm kuadrat, dan F2 nya sama dengan 4. Lalu kita kalikan keduanya, yaitu 4 dikali 4 sama dengan 16. Jadi F1 sama dengan 16 ms dibagi 10. F1 sama dengan 1,6 meter per sekon. Baiklah, itu penjelasan dari saya. Baiklah, kita akan membahas bab terakhir, yaitu bab 5 tentang suhu dan kalor. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan skala, yaitu dengan rumus yang pertama Celsius ke Fahrenheit. Celsius sama dengan 5/9 dikali Fahrenheit dikurang 32, atau bisa juga Fahrenheit sama dengan 9/5 dikali Celsius ditambah 32. Yaitu rumus kedua Celsius ke Reaumur, yaitu Celsius sama dengan 5/4 dikali Reaumur, atau bisa juga Reaumur sama dengan 4/5 dikali Celsius. Yang ketiga yaitu Celsius ke Kelvin, yaitu Celsius sama dengan K dikurang 273, atau K sama dengan Celsius ditambah 273. Baiklah, saya masuk ke contoh soal, yaitu suhu suatu zat menunjukkan 60 derajat Reaumur. Berapakah suhu tersebut jika diukur menggunakan termometer Celsius? Kita akan menggunakan rumus, yaitu Celsius ke Reaumur, yaitu rumusnya sederajat sama dengan 5/4 dikali Reaumur. Jadi 5/4 dikali di sini diketahui sama dengan 60 derajat Reaumur. 60 dikali 5 sama dengan 300, lalu kita bagi 4 sama dengan 75. Jadi Reaumur diubah menjadi Celsius, di sini menghasilkan 75 derajat Celsius. Baiklah, itulah penjelasan dari saya tentang materi fisika mulai dari bab 1 sampai bab 5. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.